Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR Mas Geng. Kali ini kita berkesempatan berada di Tanggul Laut atau Tembok Laut Tambak Lorok, Kota Semarang. Ini kita berada di Tanggul Laut Tambak Lorok, Semarang ya Mas Geng. Nah, saat ini posisi kita berada di antara pemecah gelombang dengan sungai. Nah, itu di depan ada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan lokasi kita berjarak sekitar 1,5 km ya Mas Geng, hingga 2 km. Ini adalah pemecah gelombang yang menghadang atau melindungi sungai yang digunakan untuk para nelayan sebagai tempat bersandar perahu. Ini di bawahnya adalah batu-batu besar ya Mas Geng, dan dikelilingi oleh paku bumi spunpel atau tiang pancang. Ini agar ombak tidak langsung masuk ke sungai dan menghantam perahu para nelayan. Nah, nanti kita akan berkeliling ya Mas Geng. Di Tanggul Laut Tambak Lorok Semarang ini ada 2 rumah pompa yang siap menyedot air dari daratan atau air hujan yang ada di darat Mas Geng, dan disedot keluar ke lautan. Nah, itu dia ada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di sini juga dijadikan sebagai spot mancing favorit karena tempatnya itu mudah diakses Mas Geng, mudah diakses dengan jalan raya, serta motor pun langsung masuk ke lokasi. Ini kita menuruni tangga dulu. Untuk panjang dari Tanggul Laut Tambak Lorok Semarang ini sekitar 3 km. Nah, itu adalah jajaran perahu para nelayan di Kampung Nelayan Tambak Lorok Semarang. Nah, oke ya Mas Geng, untuk ini adalah rumah pompa Tambak Lorok Utara atau Barat kalau di sebelah sini. Ini dekat sekali dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan juga berada di samping PT Indopower atau PLTGU Tambak Lorok. Nah, rumah pompa ini setiap saat bisa berfungsi atau beroperasi untuk menyedot air yang berada di lingkup dalam tanggul lautnya. Sebelum hujan turun, biasanya rumah pompa ini sudah beroperasi menyedot air, mengantisipasi air hujan yang menggenangi di area atau di kawasan Kampung Nelayan Tambak Lorok Semarang. Nah, di sini juga dijadikan sebagai jalur akses para nelayan menuju ke tengah laut atau para pemancing yang menyewa perahu nelayan untuk pergi ke Rumpon atau juga pergi ke Dam Semarang yang berada di depan atau di perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di sini kalau hari Minggu banyak sekali pemancing Mas Geng. Nah, selain rumah pompa yang terdapat 3 mesin pompa aktif, di sini juga ada 2 pintu air yang siap mengalirkan air jika terjadi genangan di dalam area lingkup Tanggul Laut Tambak Lorok Semarang. Ini rumah pompanya ada 2, nanti kita akan ke rumah pompa Tambak Lorok Timur yang berada dekat dengan proyek Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Nah, Tanggul Laut Tambak Lorok ini terbukti ampuh menghadang terjangan gelombang dan juga air pasang dari laut. Saat di Sayung Demak atau di Jalan Pantura Sayung terendam air rob ya Mas Geng. Nah, di Tambak Lorok ini sudah aman dari air rob. Nanti kita akan ke sana menuju ke rumah pompa Tambak Lorok Timur. Cuacanya cukup cerah Mas Geng, hari ini hari Sabtu.
Nah ini dia, kita sudah perjalanan menuju rumah pompa Tambak Lorok Timur. Tanggul laut Tambak Lorok ini dibangun dengan anggaran sekitar 380 miliar dan memiliki panjang kurang lebih 3 km, dilengkapi dengan 2 rumah pompa. Tentunya 380 miliar itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisiknya saja ya Mas Geng, ada desain, ada juga rumah pompa, dan serta sistemnya itu juga menggunakan atau memakan biaya yang sangat besar. Dan juga pembangunan tanggul laut Tambak Lorok ini harus mengenai beberapa lahan warga dan harus ada ganti untung atau ganti ruginya Mas Geng. Nah ini rumah pompanya sedang tidak aktif menyedot air karena memang hanya memerlukan waktu sebentar saja untuk menstabilkan atau menyedot air di dalam lingkup tanggul laut Tambak Lorok itu agar tetap stabil atau tidak terlalu tinggi saat hujan turun. Nah itu dia, ada pintu air. Alhamdulillah untuk lingkup dalam tambak atau tanggul laut ini sudah menghijau ya Mas Geng, walaupun ini hanya rerumputan dan semak-semak belukar, tampak tidak terawat, tapi alhamdulillah lumayan mata kita mendapat pemandangan hijau. Sebelum tanggul laut Tambak Lorok ini dibangun, area ini hanya air asin dan gersang. Dulunya tidak bisa lewat sini ya Mas Geng karena ini terendam air sekitar 2 meteran. Nah sejak tanggul laut Tambak Lorok ini dibangun, kampung nelayannya itu terbebas dari banjir rob yang dulu menggenangi itu sekitar 2 meteran. Nah ini daratan yang berada di dalam dengan air yang berada di laut itu sekitar 1 meter lebih. Bahkan kalau terjadi air pasang yang tinggi itu Mas Geng hampir 2 meteran. Bayangkan kalau tidak ada tanggul laut ini, pastinya kampung nelayan Tambak Lorok akan seluruhnya tenggelam, hanya menyisakan setengah dari rumah mereka. Alhamdulillah ya Mas Geng, semoga di Demak, di Sayung bisa ada tanggul laut semacam ini karena ini sudah terbukti efektif mencegah air pasang menuju ke pemukiman atau perumahan warga. Nah kita akan ke atas ya, nanti kita ke tepi lautnya. Ini setiap beberapa ratus meter akan diberi tangga akses untuk para nelayan menuju ke tempat bersandar perahunya, atau bisa disebut dermaga ya Mas Geng. Nah itu juga ada tiang-tiang yang untuk mengikat tali dari perahu agar tidak terombang-ambing bebas diterjang gelombang. Saat gelombang tinggi, kita berada di sini itu pun juga bisa terhempas dengan gelombang Mas Geng. Di sisi luar ada jalan akses yang digunakan untuk warga, dan sisi dalam ini juga, atau di sisi luar tanggul ini juga ada semacam ruang atau area Mas Geng. Ini lebarnya sekitar 4 meter, bisa digunakan untuk jalan inspeksi perawatan tanggul laut, dan tanggul laut ini memiliki ketinggian sekitar 2 meter dari tanah atau dari jalan akses yang berada di dalam lingkup tanggul laut. Oke ya Mas Geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Nanti kita akan sambung di